ada sukacita pagi ini? Amin. Ya, puji Tuhan. Sekalipun mungkin hari ini hari spesial karena semua pakai kaos bola ya. Memang ada duka cita buat pendukung Italia. Ya. Mana Pak Fauji pendukung Italia? Ya. Tapi ada sukacita buat pendukung Jerman. Luar biasa Jerman, maju Jerman. Wow. Kemarin berhasil juga, ya, luar biasa saudara ya. Saya dari dulu saudara, saya tidak mau kelihatan saya dukung siapa, ya. Supaya kalau malu tidak kelihatan malu. Iya, puji Tuhan. Baik, Bapak Ibu saudara, saya ingin berkhotbah. Sejak saya berencana untuk datang ke sini dan mengatur untuk pelayanan, Tuhan menaruh saya untuk berbicara tentang berjalan di atas firman. Berjalan di atas firman. Dan saya memberi judul buat khotbah saya pagi ini, berjalan di atas firman akan diubahkan dari zero menjadi hero, ya, atau dari kosong atau nol menjadi seorang pahlawan. Ya. Amin. Amin. Karena saya percaya itulah kehendak Tuhan bagi kita. Tidak peduli kondisi kita, tidak peduli situasi kita, Tuhan mau memakai hidup kita untuk kemuliaan nama-Nya. Amin. Iya, baik, kita akan baca bersama-sama dari kitab 1 Raja-Raja pasal 17. Kitab 1 Raja-Raja pasal 17 ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-16. 1 Raja-Raja 17 ayat 10 sampai ayat 16. Saya ajak kita semua bagi berdiri di hadapan Tuhan. Kita akan membaca firman Allah. 1 Raja-Raja 17 ayat 10 sampai ayat 16. Kalau saudara sudah dapat 1 Raja-Raja 17 ayat 10 sampai 16. Kalau saudara sudah dapat, katakan dahsyat. Ada yang belum, ya. 1 Raja-Raja 17 ayat 10 sampai 16. Kalau saudara sudah dapat, katakan dahsyat. Kita baca bersama-sama 3, 2, 1. Sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah dia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Tetapi Elia berkata kepadanya, jangan takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagiku dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang, sampai pada waktu Tuhan memberikan hujan ke atas bumi. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Amin. Silakan duduk kembali, Bapak Ibu saudara-saudara. Nah, Bapak Ibu saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, kalau kita meneliti firman Tuhan, kita akan menemukan bahwa waktu manusia pertama kali diciptakan, Adam dan Hawa di Taman Eden, mereka adalah pribadi yang spesial, ya, pribadi yang luar biasa, pribadi yang diberkati, pribadi yang sebenarnya tinggal menikmati kehidupan ini, ya. Tuhan sudah siapkan semua,
Ya, bahkan kalau saudara membaca dalam Kejadian pasal 2, semua emas permata yang paling mahal semua sudah ada di situ. Iya, tinggal manusia menikmati. Tapi Alkitab menunjukkan kepada kita bahwa kemudian iblis menggoda Adam dan Hawa, dan kemudian mereka jatuh, ya. Dan kemudian mereka diusir, ya. Diusir dari Taman Eden, Bapak Ibu Saudara-saudara, ya, dari kehidupan yang luar biasa menjadi kehidupan yang tertolak, ya, kehidupan yang terkutuk. Tapi kita bersyukur kepada Tuhan, ya, karena Yesus datang ke dalam dunia ini, dan kedatangannya itu mengubah kehidupan kita. Amin. Kalau saya dan saudara sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, maka kehidupan kita akan menjadi kehidupan yang berbeda. Amin. Kehidupan yang luar biasa, tidak peduli kondisi kita. Amin. Amin. Tidak peduli kondisi saya dan saudara. Karena apa? Kedatangan Kristus adalah tujuannya untuk memulihkan kehidupan manusia. Tinggal kita berjalan dengan Dia, ya. 1 Yohanes 1 berkata pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jadi pada mulanya firman itu ya Kristus sendiri. Amin. Karena itu saya dan saudara mesti belajar untuk berjalan di atas firman. Membiarkan firman menuntun kita. Bangun setiap pagi dengan dipimpin oleh firman. Bangun setiap pagi dengan merindukan firman yang datang dari Tuhan. Nah, saya tidak tulis di sini. Saya sekarang tiap hari melayani lewat media TikTok, saudara-saudara, malam-malam jam 8 waktu Manado. Dan saya mau katakan kepada saudara, karena saya tiap hari khotbah, tiap hari Tuhan sudah tahu firman yang akan saya khotbahkan. Ya, jadi saya menyampaikan firman, ya, atau berkhotbah, ya, tentang firman bukan sekedar yang muncul di pikiran. Enggak. Tapi saya tahu Tuhan memimpin saya. Termasuk pagi ini, ya, saya beberapa hari yang lalu saya lihat story, ya, daripada Ritz yang dia ambil potongan khotbah dari ada salah pendeta Jesse Lantang, ya. Nah, di story itu dia berkata begini, firman itu pelita, bukan lampu sorot. Ya, firman itu pelita, bukan lampu sorot. Ya, waktu saya merenungkan kata-kata pendeta ini, saya teringat bahwa ayat itu tidak berhenti sampai di situ. Firman itu pelita bagi kakiku, ya, kakiku, ya. Firman itu pelita bagi kakiku. Amin. Betul? Ayatnya bilang begitu kan? Tapi seringkali kita anggap firman itu lampu sorot untuk orang lain. Jadi kalau kita ada di ibadah, kemudian ada pendeta khotbah, nah, ayo, pasti kita naik, dia ada di belakang. Saudara sengaja lihat ke belakang, dia ada. Karena saudara sedang menggunakan firman untuk menyuruti orang lain. Itu sebabnya kita tidak pernah alami mujizat. Kita tidak berubah, kita tidak lihat hal-hal yang luar biasa. Belajar berjiwa besar untuk introspeksi diri, memperbaiki diri. Kenapa? Karena kalau kita hidup sesuai dengan firman-Nya, hidup kita akan menjadi luar biasa. Amin. Hidup kita akan penuh dengan kemuliaan Tuhan. Ya, memang saudara-saudara, perjalanan hidup ini adalah pembentukan, dan cara Tuhan membentuk kita adalah dengan firman. Ya, saya teliti saudara-saudara kata samfat. Samfat itu mempunyai arti perbengkelan untuk memurnikan logam. Itu di kamus Gary, ya. Artinya Tuhan mau bawa, ya, Elias sudah nyaman 1 tahun di tepi sungai Gary, tiap hari diantar Burger King. Saudara tahu Burger King karena roti dan daging, betul? Itu kan burger kan? Iya. Tiap hari 1 tahun. Jadi mungkin Elias sudah nyaman, tapi Tuhan ingin terus, ya. Tuhan ingin terus membentuk dia, ya. Supaya dia melihat betapa Tuhan itu dahsyat. Amin. Dan Tuhan juga mau
membentuk janda itu, saudara-saudara. Ya, karena Tuhan punya janda itu, saudara-saudara. Ya, karena Tuhan punya rencana. Bahkan saudara tahu bahwa Yesus sendiri mengutip. Ya, Yesus berkata bahwa pada waktu Elia ada banyak janda di Yerusalem, tapi kenapa Tuhan suruh Elia ke Sarfat? Sarfat itu wilayah di luar Israel. Karena Tuhan mengasihi janda dan anak. Jadi semua sedang dibentuk. Elia sedang dibentuk. Ya, saya dan saudara sebagai orang Kristen pun harus sadar dan harus mulai belajar. Saya sedang merasa, ya mau dikata merasa atau sedang merenungkan. Inilah waktunya. Ini waktunya apa yang Yesus katakan. Manusia tidak hidup dari roti tapi dari firman. Amin. Dulu kita pikir apa sih maksud Yesus? Memangnya kita mau makan firman? Tapi ini waktunya. Saudara harus hidup dari firman. Ada banyak orang yang stres. Kenapa? Karena mereka tidak hidup dari firman. Iya. Mereka putus asa karena mereka tidak hidup dari firman. Perhatikan, janda ini mengalami mujizat tiap hari karena dengar. Mengalami mujizat tiap hari karena dengar firman. Amin. Karena dengar firman. Nah, banyak kali kita ya dengar firman tapi masuk kanan keluar kiri. Ya, dan ada yang tersisa. Waktu ada masalah kita jadi putus asa. Kita lupa. Padahal dari kecil sudah dididik dengan firman. Tapi kalau sekarang saya kembali kepada apa yang Tuhan mau, kita akan melihat kemuliaan Tuhan. Mungkin sudah pernah dengar seorang pendeta bernama Smith Wigglesworth di Inggris. Saudara, dia adalah seorang tukang ledeng. Istrinya yang ditabis jadi pendeta. Jadi artinya istrinya yang sekolah pendeta. Suaminya Smith Wigglesworth ini hanya tukang ledeng, buta huruf. Tapi satu waktu dia berjumpa dengan Tuhan, dia bertobat, dia mengalami Tuhan dalam kisah hidupnya. Dia tiap saat lihat buka Alkitab. Dia kalau sedang kerja ada waktu lah dia buka Alkitab. Ya. Dan saudara tahu apa yang terjadi dengan dia. Dia dipakai Tuhan luar biasa. Dia mengalami begitu banyak mujizat. Saya punya buku yang luar biasa. Orang ini buta huruf, tapi memang kemudian mau baca Alkitab. Tapi dia tidak sekolah. Tapi Tuhan pakai. Kenapa? Karena hidup dari firman. Amin. 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 Kita mesti mulai belajar untuk hidup dari firman. Amin. Iya. Renungkan firman. Bangun pagi ingat firman. Jangan ingat utang. Ya. Jangan bangun pagi ingat cicilan motor. Ya. Itu Tuhan tahu. Ya. Bangun pagi ingat firman. Amin. Perkataan firman. Ya. Renungkan firman. Sehingga perjalanan hidup kita ini sudah tidak sama. Amin. Amin. Ya. Kan saya sendiri belajar ya. Pendidikan teologi tidak menjamin kita berjalan dengan firman. Ya. Betul, saya berani bilang begitu. Ya. Kita harus melatih diri kita untuk berjalan di atas firman. Dan waktu kita berjalan di atas firman, hidup kita akan berbeda. Amin. Ya, kita akan mampu menghadapi tantangan, menghadapi masalah. Kita akan melihat betapa dahsyatnya Tuhan dalam hidup kita. Nah, ada dua hal yang kita bisa belajar. Berjalan di atas firman akan diubahkan dari zero to hero. Karena firman Tuhan tidak dibatasi oleh keterbatasanmu. Ya. Firman Tuhan tidak dibatasi oleh keterbatasan. Perhatikan ayat 12 sampai ayat 14 dari 1 Raja-Raja 17. 1 Raja-Raja 17 ayat 12 sampai 14. Saya baca lagi. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Tetapi Elia berkata kepadanya, jangan takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab inilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang, sampai pada waktu Tuhan
memberi hujan ke atas muka bumi. Ya, waktu saya kembali terus merenungkan firman Tuhan ini, ya, saya memperhatikan saudara-saudara, wanita ini sangat manusiawi seperti kita, ya, karena dia katakan begini, demi Tuhan, ya, bukankah kita juga suka, ya, suka bilang demi Tuhan, ya, kalau orang ketemu kita bilang, bagaimana kamu menjaga demi Tuhan, tapi Tuhan susah sekali, ya, demi Tuhan loh, ya, betul nggak? Kita suka bilang begitu, ya, oh orang ini orang susah, Pak Pendeta. Nah, saudara menyanyi terus begitu, karena saudara susah terus, betul? Kita suka, ya, apalagi kita orang Indonesia ini, secara khusus kita sampai di Manado, kemudian di Maluku Utara. Saya kaget karena orang menggunakan bahasa kasihan itu sepertinya, saya bingung juga karena saya pernah dengar cerita orang pergi ke Amerika dan waktu ketemu dia, di mana sekarang? Aduh, kasihan kita di Amerika. Wih, Amerika kok kasihan? Ya, kasihan itu di mana? Betul nggak? Tapi tanpa kita sadar, kita kelihatannya rendah hati, tapi sebenarnya kita sedang kasar itu mengutuk diri. Ya. Padahal Tuhan mau punya rencana yang besar bagi kita. Ya, yang lebih repot juga kita seperti perempuan janda di Sarfat ini. Dia berkata, saya hanya punya tepung segenggam dan minyak sedikit dalam buli-buli. Saya akan buat roti dan saya akan makan dan anak saya akan makan. Kami akan mati. Ya. Banyak orang juga pikir, oleh bebas mati. Ya. Kadang-kadang suami istri begitu. Kawin dengan kita pandai kita mana kita mati. Ya, kenapa kau pengen mati? Ya, harusnya saya dan saudara, ya, menyadari bahwa Tuhan yang kita sembah itu Tuhan yang luar biasa. Amin. Tuhan yang tidak dibatasi oleh kondisi saudara. Amin. Jangan pernah membatasi Tuhan dengan situasi, keadaan, keterbatasanmu, karena Tuhan tidak ditentukan olehnya. Saya mau bilang ini. Amin. Tuhan tidak ditentukan. Tuhan tidak peduli masa lalu, dia tidak peduli masa sekarang, dia lebih peduli masa depan. Dia lebih peduli rencananya bagi hidupmu. Rencananya besar untuk engkau jadi pahlawan, engkau jadi kesaksian, engkau jadi tanda ajaib, engkau menjadi tanda heran bagi banyak orang. Ya, saya melihat kata Ibrani untuk mati ini berasal dari kata mot, dibunuh oleh keadaan. Ya, pasti mati oleh keadaan. Kita sering begitu. Kita sudah ikut Tuhan, menyanyi juga Allah kita heran dan besar. Nggak tahu Allah heran dan besar di mana? Hidup mau mati terus, putus asa, stres, nggak ada sukacita, ya, nggak ada kemenangan. Padahal sebenarnya kalau kita jalan dengan Tuhan, kalau kita berdiri di atas firman Tuhan, hidup kita akan berbeda. Amin. Perhatikan Elia. Ya, waktu janda ini bilang, ya kami akan, saya sedang mengumpulkan beberapa potong kayu, saya akan buat roti dan saya akan makan dan mati. Elia tidak bilang, ya ampun, ternyata kita salah janda. Betul ya? Karena kan Tuhan nggak bilang nama. Tuhan hanya bilang pergi ke Sarfat, ada janda di Sarfat yang akan memelihara engkau. Pasti dalam pikiran Elia ini pasti janda kaya, minimal janda pirang. Lagi beda, lagi heboh dengan janda pirang. Elia tidak kaget, betul? Elia tidak bilang maaf, kita salah janda kan? Bunda, Elia bilang demikian akhirnya. Karena Elia jalan dengan firman. Amen. Dia tidak jalan dengan situasi. Ya, dia tidak jalan dengan keadaan. Nah, banyak kali kan kita jalan dengan keadaan, betul nggak? Ikut Tuhan luar biasa, tapi kalau keadaan berubah, kelihatan asli.
Ya, kita bilang kita ikut Tuhan, kita bilang kita percaya Tuhan. Tapi kalau kita ada masalah, ya, kita atau menghadapi tantangan tidak sesuai dengan bahasa Sangir bilang ekspektasi. Harapan kita, impian kita mulai rasa kecut. Ya ampun, ternyata Tuhan ini sayang kita tak terada. Kita kan sudah bilang begitu. Tidak salah. Tuhan sayang kita. Amin. Amin. Dia mau melakukan mujizat bagi hidup. Amin. Tapi engkau harus berani. Engkau harus memperkatakan kata-kata iman. Ya. Engkau harus percaya. Dan kita bersyukur janda ini percaya. Ya. Janda ini berkata, kalau engkau mengatakannya maka aku melakukannya. Ya. Ini yang perlu kita renungkan. Ya. Saya dan saudara seringkali dalam hidup ini kita tidak lihat hal-hal besar. Kenapa? Karena kalau ada masalah, yang kita lihat masalah, kita tidak lihat Tuhan di balik masalah. Ya. Saudara, Yesus berkata, kalau engkau lihat gunung, bikin apa? Gunung. Kan semua penafsir setuju gunung itu adalah masalah, pergumulan. Kalau lihat gunung bilang apa? Lihat gunung, apa yang saudara lakukan di gunung? Ya, apa yang saudara lakukan? Ya, kalau saudara ada gunung dalam hidupmu, masalah di dalam hidupmu, dalam pelayanan, dalam ekonomi, dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, kalau ada gunung besar, bilang apa kepada gunung? Nah, kenapa saudara tidak pindah kalau bilang begitu? Pendeta Julia bilang ada banyak anak Tuhan kalau lihat gunung bukan bilang pindah tapi menangis buat gunung. Ya. Betul nggak? Coba saudara pergi ke dokter, kemudian dokter bilang, ibu minta maaf tapi ibu kena kanker stadium 4. Saudara langsung, Tuhan Yesus, kenapa kita kena kanker? Kita cuma layani Tuhan. Nah itu pantas, kanker nggak lari-lari. Ya, kenapa? Karena saudara menangis gunung. Lebih repot kita orang Pentakosta ini. Menangis itu kelihatan rohani. Betul nggak? Harus menangis. Kalau ada masalah menangis, itu baru betul. Padahal itu salah. Kayak di Kristianus juga ada banyak orang Kristen bukan menangis karena percaya Tuhan, tapi mengasihani diri. Coba kalau saudara ada masalah besar, coba menangis itu. Tapi menangis kan, Tuhan aku percaya Kau sudah siapkan berkah. Tuhan aku percaya Kau sudah kasih jalan. Kita menangis karena kita mengasihani. Tuhan kasihani kita ini, kasihani. Pantas tidak ada perubahan. Saya bicara, saya tulis. Saya ingat saya punya mahasiswa satu di Ambon. Tiap kali altar call, saya pendeta yang suka altar call dari dulu waktu jadi dosen. Tiap kali dia masuk, dia menangis berguling-guling. Tapi tetap saja begitu. Tidak ada perubahan di mahasiswa. Saya bilang ini menangis salah ya. Saya bukan menangis, tapi bukan menangisi masalahmu. Menangis karena kau tahu Tuhan baik. Tuhan, aku ada masalah tapi aku tahu Engkau baik. Aku baik, Engkau baik, Engkau dahsyat, Engkau luar biasa, Engkau ajaib, Engkau heran, Engkau luar biasa. Jangan menangisi masalah. Yesus bilang apa dalam Markus 11 ayat 23? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Amin. 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 Mulai sekarang, kalau ada masalah jangan menangis masalah. Ya, menangis karena yakin Tuhan. Ya, jangan jadi orang Kristen yang percaya Tuhan berkata doa. Ya, Tuhan mau engkau kuat. Amin. Tuhan mau engkau keluar sebagai pemenang. Amin. Tuhan yang mau engkau jadi pahlawan. Amin.
Sekalipun mungkin kondisi hancur-hancuran, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ya, apa yang dikatakan oleh janda ini benar. Tapi firman Tuhan tidak dibatasi oleh fakta. Saya mau bilang buat saudara, ya, banyak orang Kristen tidak melihat mujizat karena hidup dari fakta. Ya, coba kalau saudara pergi ke dokter, kalau dokter bilang penyakit serius, kanker, saudara pasti stres. Itu fakta, betul? Itu fakta. Dokter adalah ahlinya, ya. Dokter adalah ahli, tapi itu fakta. Tapi ada sesuatu yang lebih tinggi dari fakta, yaitu kebenaran. Amin. Amin. Apa itu kebenaran? Firman Tuhan. Firman Tuhan bilang apa? Oleh bilurnya kamu sudah disembuhkan. Amin. Saudara lebih percaya fakta atau kebenaran? Maaf dokter, bukan berarti mengecilkan dokter. Kita berterima kasih Tuhan pakai para dokter. Tapi saudara harus tahu bahwa di atas fakta, di atas diagnosa dokter ada kebenaran. Nah saudara harus hidup dari kebenaran. Jangan hidup dari fakta. Amin. Jangan hidup dari fakta. Kita, saudara, seringkali kalau kita penghasilan kecil, kita suka menjadi orang yang hendak tidak percaya, tidak merasa diberkati. Saudara, sebenarnya itu fakta, tapi kebenaran Tuhan memelihara kita. Amin. Ya. Saya di TikTok pernah ada seorang bapak dari Jakarta. Pak minta tolong bantu doa, saya stres berat. Oh, kenapa Pak? Waduh, saya punya banyak masalah. Saya punya penghasilan 1 bulan 6 juta Pak, tapi saya stres Pak. Stres. Saya dalam hati minta ampun, karena punya 6 juta masih stres. Ya. Kita punya kadang-kadang penghasilan cuma tidak sampai 1 juta, kita tidak stres. Saya berani bilang begitu, karena itu fakta. Tapi saya tahu Tuhan sangat yang besar. Tuhan bisa pakai apa saja. Amin. Amin. Tuhan bisa pakai burung gagak. Amin. Tuhan bisa pakai apa saja. Jangan batasi Tuhan. Ya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang punya anak yang mau masuk sekolah sebentar lagi, mau masuk kuliah, jangan hidup dari fakta penghasilan. Berdoa kepada Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan punya banyak cara untuk memberkatimu. Jangan hidup dari fakta. Hidup dari kebenaran. Amin. Ya, kalau saudara hidup dari kebenaran, ya mungkin aku punya penghasilan kecil, tapi aku hidup dari kebenaran. Firman Tuhan yang berkata, Tuhan yang memelihara engkau, burung pipit yang tidak menabur saja Tuhan pelihara. Apalagi nanti tiap malam menabur, kerja banting tulang, putar otak. Kan kita beristilah, tapi stres. Kenapa? Karena kita lupa bahwa kalau kita berjalan di atas ini, semua akan baik-baik saja. Semua akan engkau lewati dan melihat kemuliaan Tuhan. Semua engkau akan lihat betapa dahsyatnya Tuhan, betapa luar biasa. Hiduplah dari kebenaran, jangan dari fakta. Kalau kau hidup dari fakta, kau akan jadi orang stres. Kalau kau hidup dari fakta, kau akan jadi orang stres. Betul? Saya mau bilang hidup di zaman ini gaji berapapun bisa stres. Kalau sudah hidup dengan fakta. Ada seorang ibu pergi ke dokter, kejadiannya ada video. Dia datang ke dokter dan dokter berkata, "Ibu, engkau kena kanker stadium 4." Ya, dia tenang. Dokternya sudah hebat. Ya, dia tanya ke dokter, "Pak dokter, kau tanya saja, yang bilang kita kanker stadium 4 itu siapa, Pak dokter?" "Oh, saya sebagai dokter, itu hasil analisa dari penelitian terhadap bagian tubuh ibu kena kanker ini." "Oh, terima kasih Pak dokter." Itu kata Bapak, itu kata alat, tapi kata firman Tuhan, oleh bilurnya saya disembuhkan. Dia bilang, "Terima kasih Pak dokter, saya pulang."
Dia pulang dan dia terus memuji Tuhan, terus memperkatakan firman Tuhan, dan mujizat Tuhan terjadi. Dia disembuhkan dari kanker. Sekali lagi, fakta itu baik, tapi engkau tidak hidup dari fakta. Engkau harus hidup dari firman. Amin. Supaya engkau kuat. Amin. Jangan menjadi orang yang lemah, tapi berdiri di atas firman Tuhan. Amin. Ya, berdiri di atas firman Tuhan. Jangan hidup sekali lagi dengan fakta, dengan keterbatasan, dengan kekurangan, karena Tuhan itu baik. Paulus, seorang yang luar biasa. Paulus seorang yang dipakai Tuhan pun. Ya, di dalam 2 Korintus 12 ayat 9 dia berkata, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karunia-Ku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Artinya sudah dalam kelemahan, dalam keterbatasan, dalam masalah, dalam pergumulan ini, waktunya kita hanya berharap kepada pertolongan Tuhan. Amin. Berharap kepada kuasa Tuhan. Dan saya mau katakan, kalau itu berharap kepada kuasa Tuhan berdasarkan janji firman Tuhan, tidak usah hafal ayat, saudara. Iya. Elia tidak, waktu janda itu bilang, ya minta ampun, minta maaf. Kita hanya punya tepung sedikit dan minyak sedikit dalam buli. Kita salah, kita mau cari lagi pendoa di Gamtala, mungkin dia bisa berdoa, ya, supaya saya dapat firman lagi. Tidak. Elia yakin dia berjalan di atas firman Tuhan. Dia yakin dia tidak salah. Dia yakin dia tidak salah. Dia yakin firman Tuhan itu ya dan amin. Dan saudara lihat, saya tidak menemukan ayat yang mengatakan yang Elia katakan, demikianlah firman Tuhan tepung dalam tempayan. Elia hanya mengucapkan itu dengan iman, karena dia tahu prinsipnya seperti itu. Saudara, aku tidak perlu hafal ayat. Mazmur ini, Matius ini, Lukas ini, tidak perlu. Kebenaran yang saudara harus imani. Kebenaran yang saudara harus pegang dan percaya bahwa Tuhan itu dahsyat. Ya, saya mengalami itu, saudara. Ya, 2019 saya keluar dari penggembalaan di sini, saya ke Manado dan saya mengambil keputusan untuk menjadi penginjil. Dan saudara tahu bahwa apa yang terjadi, COVID jadi. Ya, gereja-gereja ditutup, penerbangan ditutup, akhirnya saya tidak bisa pelayanan. Ya, dan lebih tambah lagi anak saya Tasya dibully di kampus dan dia harus pulang tanpa pendidikan yang baik. Saudara, sebagai orang tua kami merasa, wah, seperti tidak ada jalan. COVID jadi, tidak ada apa-apa. Tapi tahukah saudara, kami tidak ada penghasilan, tapi Tuhan terlihat. Ada mendadak orang minta, pendeta boleh minta nomor WA, mereka transfer 5 juta, mereka minta transfer 2 juta. Kami hidup setiap hari dengan mujizat. Kami hidup dengan mujizat. Kenapa? Karena Allah tidak dibatasi. Apakah saya ada tanggungan? Ada. Kredit rumah belum selesai, tiap bulan 2 juta. Tapi kami tidak pernah menunggu. Kami tidak pernah menggali barang. Kami tidak pernah menjual barang. Kami mau jual tanah di depan, tapi orang punya. Kami tidak pernah. Tuhan tiap bulan sediakan. Tidak ada yang mustahil. Jalani hidup ini dengan firman. Saya ingat, saya baru ingat kan, saya tidak ingat kan. Waktu saya mengambil keputusan untuk keluar dari jemaat ini, saya berlutut di sini dan saya menangis. Tuhan, saya akan memulai suatu pelayanan yang baru. Adakah Tuhan akan menolong saya? Tuhan berkata, ingat, waktu kau pergi ke Ambon, aku memelihara engkau. Waktu kau mengalami kerusuhan, aku memelihara engkau. Aku yang sama yang akan memelihara. Jangan hidup dari fakta. Jangan hidup dari keterbatasan. Hidup setiap hari dengan keyakinan. Hari ini ada berkat untuk rumah tangga. Hari ini ada pintu terbuka.
dalam menyembah Tuhan. Saya sudah cerita saudara, saya putar pujian penyembahan tiap pagi saya dalam menyembah Tuhan, menangis. Berdoa bukan menangis gini, enggak. Saya menangis, saya yakin Tuhan itu baik. Tuhan, saya bilang Tuhan, anak saya boleh gagal, saya mungkin gagal sebagai seorang ayah, tapi Tuhan dapat mengganti. Dan kami kaget waktu kami jatuh pagi sedang berdoa, mendadak ada telepon masuk. Tasya hari ini mulai masuk kerja. Tasya belum mandi, sudah 11 dipanggil masuk kantor, saudara. Jadi waktu cakar hari itu pergi antar dia di kantor, kami juga tidak mandi, dia saja yang mandi. Diantar dia masuk kerja. Saudara, kalau bukan Tuhan tidak mungkin. Tidak mungkin. Dia bisa kerja. Tidak mungkin. Tapi kalau engkau jalan dengan firman, engkau akan lihat mujizat Tuhan. Jangan putus asa dengan anak-anak. Kalau engkau sudah berdoa, engkau sudah melakukan yang terbaik, terus percaya Tuhan ada maksud buat dia. Biarkan Tuhan bentuk dia. Biarkan Tuhan siapkan. Biarkan kita akan mati. Ya, memang sebelum kerja saya bilang kasih, papa dan mama akan mati. Nana masih hidup terus. Jadi berdoa banyak. Betul kan? Kita pasti mati duluan. Nana terus hidup karena tidak mau kerja. Ya. Tapi saya lihat Tuhan itu baik. Ya, Tuhan itu baik. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang punya anak yang sedang bergumul, jangan takut. Kalau yang bersyukur dengan Tuhan, anak-anak yang dipelihara. Firman Tuhan berkata keturunan orang benar diberkati. Jadi tidak usah stres selalu. Syukur doa sudah. Ya, karena Tuhan tidak dibatasi oleh orang. Tuhan tidak dibatasi. Saya berpikir Tuhan, anak ini SMA kuliah tidak selesai, cuma SMA, mana ada banyak anak SMA, sarjana juga banyak yang pengangguran. Bagaimana dia mau bekerja? Baru tidur, bangun itu jam 1. Nah, anak sekarang modelnya begitu semua, ya. Jam 1, lu kasih suruh dia kerja toko, baru masuk 1 hari sekarang pecah. Ini kerja model main HP terus. Tapi puji Tuhan waktu dia masuk kerja di kantor, kita kaget karena dia paling rajin. Dia disukai oleh pimpinan. Dia rajin kerja sampai pimpinan ini. Dia dikasih buku dengan dia kerja di pajak dan tabal begini. Pimpinannya bilang, Tasya pelan-pelan, jangan cepat. Ya, karena biasa satu buku tabal begini, nanti 1 hari itu dia selesai. Jangan dia mesti cepat selesai. Besok juga tidak apa-apa. Dia bilang, enggak, saya mau selesaikan. Dia rajin sekali, dia dinikmati. Saya tahu itu Tuhan. Amin. Ya, karena Tuhan itu tahu yang terbaik. Tuhan itu punya rencana yang terbaik. Karena itu harus jalan di atas firman. Amin. Jangan rumah tangga jalan di atas firman. Tidak peduli berapa penghasilan. Percaya bahwa Tuhan itu baik. Yang kedua, berjalan di atas firman akan diubahkan dari zero to hero. Karena firman Tuhan bekerja melampaui keterbatasanmu. Ya, Tuhan pertama tidak dibatasi oleh keterbatasan. Yang kedua, dia bekerja itu melampaui. Perhatikan ayat 15 dan 16. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makanan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang. Seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Amin. Saudara tahu berapa lama tepung dan minyak itu bertahan? 2 tahun 6 bulan. Karena Yakobus berkata terjadi kekeringan pada zaman Elia itu 3 tahun 6 bulan. 1 tahun di tepi sungai Kerit, 2 tahun 6 bulan di rumah janda. Tiap hari janda itu mengalami mujizat. Amin. Amin. Tiap hari janda itu melihat mujizat. Ya, karena apa? Sesuai tadi yang kita mengatakan, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Saya coba untuk melihat, saudara, kata diucapkan menurut perkataan Elia. Itu berasal diucapkan, itu berasal dari kata Ibrani dabar. Dabar itu adalah membicarakan.
bukan saja diucapkan tapi bicara. Jadi hati-hati bicara. Yang dulu suami istri pembicara, orang ini kasihan ini hidup susah. Nah, bicara terus susah. Bicara susah, mengeluh, ya. Dan saya mau katakan kepada saudara, jangan suka bilang, Pak Pendeta, Pak Pendeta, memang kita kan begitu sudah tua ini begitu masih manusia, ya toh masih mengeluh. Coba satu orang baca 1 Korintus 10 ayat 10. Saudara lihat, kalau saudara mengeluh apa yang datang? Ya. Coba, lihat Pak. Korintus 10 ayat 10. Iya. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Iya. Jangan bersungut-sungut, yang datang itu malaikat maut. Ya. Jadi jangan bilang Pak Pendeta orang ini memang orang ini begitu sudah tahu. Dan dulu juga baca. Sudah mau begitu terus setan datang. Bukan setan, ini malaikat maut. Kalau saudara dalam Islam itu Israel, malaikat pencabut nyawa. Ya. Kalau saudara bersungut-sungut, mengeluh, ya, saudara akan membuat malaikat orang Israel dibinasakan karena mengeluh. Jadi jangan mengeluh itu jadikan gaya hidup. Bertobat kalau suka mengeluh. Ya. Bertobat karena selalu melihat negatif. Ya, selalu harus belajar melihat positif. Amin. Ya, jangan bicara. Ya. Saya dengan Pak Pendeta Pauli Surapto, teman saya dulu di Ambon, dosen dia bimbingan sekolah. Dia bilang jangan suami istri suka cerai. Ya, mau emosi bagaimanapun jangan bicara kata itu. Saudara sedang mengundang malaikat perceraian dalam hidup. Ya, jangan mengeluh, jangan bicarakan kesulitan. Mulai perkatakan. Ya, kalau suami dia Pak, mama kita tidak ada duit, istri harus bilang Pak, kemarin kan Pak Pendeta ada berbicara, yakin Tuhan siap. Ya, jangan kasihan, terus mau cari di mana lagi? Kan kalau saudara bicara susah, saudara akan susah. Iya. Ya. Apakah saya tidak ada kesulitan? Tapi saya tidak mau bicara. Saya hanya mau bicara Tuhan itu baik. Tuhan itu dahsyat. Tuhan itu luar biasa. Saya aneh kata dahabar ini dalam bahasa Ibrani juga declare. Declare ini deklarasi. Betul nggak? Deklarasi itu apa? Saudara menyatakan berulang-ulang. Iya. Menyatakan berulang-ulang. Jangan terima telepon dan mulai bilang, kan bagaimana kalian? Aduh, orang susah di Halmahera Batu, lampu mati terus. Bilang pasti ke depan lampu akan menyala terus. Saudara sedang mendeklarasikan, berulang-ulang mengatakan. Nah, Tuhan mau itu mengucapkan firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan, prinsip firman Tuhan. Tidak perlu kutip ayat. Ya. Orang tanya, kemarin ada orang, iya, saya sedang ikuti live TikTok seseorang, anak ibu sini. Dia ada di Singapura. Dan dia tanya, Pak Pendeta bagaimana kabar? Saya bilang luar biasa, karena Tuhan Yesus luar biasa. Ya. Seringkali kita kelihatan rendah hati padahal sedang memancing setan datang dalam hidup kita. Ya, mulai memperkatakan firman. Apa yang dikatakan oleh Elia? Elia berkata bahwa tepung itu tidak berkurang. Saudara, tepung segenggam. Kita bilang kan, segenggam. Ibu anak kalau segenggam itu bikin roti berapa orang makan? 2 kan? Paling 2. 1 genggam. Jadi ibu-ibu yang suka bikin roti. 2 orang makan tuh, tapi tidak kenyang juga, betul tidak?
Betul nggak? Apalagi kalau ya gagang teh pasti nggak benar. Segenggam. Tapi saudara, Alkitab mengatakan bahwa tepung yang segenggam sesuai dengan apa yang dikatakan dia itu tidak habis. Saya lihat bahasa Ibrani yang dipakai saudara-saudara itu habis itu. Saya agak aneh juga. Kata yang dipakai adalah kala. Kala itu tidak hanya habis, tapi tidak susut. Ya, tidak susut. Tiap pagi janda itu datang mau bikin roti, mungkin dia tutup mata. Karena tepung kan cuma segenggam. Alkitab tidak tulis waktu Elia berfirman, berkata dengan firman, tepung jadi satu gudang. Kalau itu jadi pas kita. Tapi tidak habis. Alkitab banyak bilang tidak habis. Amen. Jadi tiap hari dia datang selalu ada. Selalu ada. Karena itu jangan mengeluh dengan penghasilanmu. Ya. Kalau Tuhan masih percaya penghasilan kecil, mengucap syukur jalannya itu. Engkau lihat mujizat setiap hari. Amin. 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 Tiap hari engkau lihat mujizat Tuhan. Tiap hari engkau lihat perbuatan tangan Tuhan. Amin. Tiap hari Tuhan menolong engkau. Tiap hari Tuhan akan bekerja. Jadi saya dan saudara harus berjalan di atas firman, memperkatakan firman. Ibu anak kalau Pak Yafet pulang dan ibu bawa uang sedikit, jangan mengeluh. Perkatakan firman. Amin. Perkataan Allah itu akan memenuhi segala keperluan kami menurut kekayaan dan kemuliaan Kristus. Mungkin kau tidak perlu tahu ayatnya, tapi kau tahu kebenaran. Amin. Ya, engkau memperkatakan. Alkitab menuliskan bahwa tidak habis, tidak susut. Ya, bahkan dikatakan menggenapkan, artinya sampai waktu. Alkitab mengatakan sampai waktu hujan turun, baru tepung itu berhenti berlipat gandaan. Wow. Ya. Setiap hari dia mujizat. Setiap hari dia pertolongan. Bukankah cara hidup itu yang membuat hidupmu menjadi berbeda? Iya. Kenapa kita tidak bertemu? Karena kita jangan lihat mujizat. Kenapa jangan lihat mujizat? Karena kita mengeluh. Kenapa kita tidak banyak jangan lihat mujizat? Karena kita menangis terus. Menangis sama-sama. Ya, keluarga menangis, keluar jiwa-jiwa yang menangis. Ya, menangis cuma dengan perbuatan. Ya, menangis, mengucap syukur. Amin. Tuhan yang baik. Ya. Engkau terlalu baik. Engkau terlalu baik. Dan zaman ini hidup dengan 3 orang dalam rumah dengan Elia, tepung itu tidak habis. Yang kedua, kata berkurang. Minyak itu tidak berkurang. Berasal dari kata Ibrani ketsar. Ya, ketsar ya, ketsar. Itu bukan saja berarti berkurang, tapi miskin. Jadi artinya janda itu tidak pernah kekurangan minyak. Amin. Tiap kali dia bangun pagi dia datang, minyaknya selalu ada. Tiap kali dia bangun, minyaknya selalu ada. Mungkin dia buat roti pagi dan sore, tiap kali dia datang selalu ada. Wah, saya percaya imannya sangat bertumbuh. Tiap hari pasti dia memuji Tuhan. Tiap hari dia bersyukur, Tuhan engkau baik, engkau luar biasa, engkau dahsyat, engkau dahsyat. Kata Kasyare ini juga mempunyai arti gagal. Tuhan tidak pernah gagal dalam hidup. Amin. Tadi saya sudah cerita tentang anak saya Tasya. Tuhan tidak gagal. Saya gagal, dia gagal, tapi Tuhan tidak. Iya. Ingat itu. Mungkin engkau gagal, tapi Tuhan tidak. Jadi jangan mengasihani dia. Ya, jangan putus asa. Tuhan tidak pernah gagal. Dia Tuhan yang sempurna dalam rencananya yang sempurna. Ya, dia punya rancangan yang terbaik bagi saya dan saudara. Dia punya rencana yang terbaik bagi kehidupan saya dan saudara. Dia Tuhan yang dahsyat. Jalan di atas surga. Amin. Terus jalan di atas surga.
Karena tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ya, kalau saudara aktif di media, saudara tahu baru saja ada pertandingan apa? Boxing ya namanya, antara Randy Pangalila, ya orang Manado, Randy Pangalila dengan KKJ pada saat. Nah, saudara tahu bahwa pertandingan ini tidak seimbang karena KKJ adalah juara 8 kali champion. Ya, pertandingan si Randy Pangalila ini artis sinetron yang terkenal, Cinta Fitri, bukan? Apa itu dia main itu? Artis Fitri atau ya? Ya, dia punya sinetron yang cukup terkenal. Iya. Nanti artis sudah lawan, tapi di dalam kesaksian waktu dia menang, dia memuji Tuhan. Dia bilang orang anggap saya artis, tapi dengan Tuhan saya bisa mengalahkan. Kalau saudara lihat pertandingan memang tidak seimbang. Baru mulai dia jatuh 3 kali, tapi dia bilang dia harus bangkit, dia harus menang. Dan kemudian dia hanya memang beberapa tendangan dia memperoleh kemenangan dan dia bersaksi, dia tidak mau dirusak. Terima kasih Tuhan Yesus. Kesaksiannya lebih heboh di media. Seorang artis sinetron masuk dalam pertandingan laga semacam itu dan lawannya itu bukan sama dengan dia, lawannya itu 8 kali champion, tapi dengan mengandalkan Tuhan dia memperoleh kemenangan. Apapun masalah hidupmu, kalau engkau jalan dengan firman, engkau akan lihat betapa dahsyatnya. Amin. Engkau sedang menghadapi masalah rumah tangga, keuangan, ya, masa depan, kesehatan. Engkau punya Tuhan yang besar, yang dia tinggalkan buat kita adalah firman, dan dia mau kita hidup dari firman. Dia mau saya dan saudara berjalan di atas firman. Maka setiap hari kita akan melihat mujizat Tuhan. Setiap hari kita akan melihat perbuatan tangan Tuhan yang biasa. Firman Tuhan